Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar. Saya jarang memperkenalkan diri, Pak. Lengkap nih. Di Beyond Education Podcast. Podcastnya selalu menginspirasi, mengedukasi, dan juga memberikan beberapa, ada kita sharing ya, intinya sharing pas sharing terkait pengalaman, parenting, coaching, dan motivating bersama Pak Doni. Halo semuanya. Alhamdulillah Pak Doni sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Saya juga sehat dan mudah-mudahan mata kita selalu sehat Pak ya. Alhamdulillah. Karena setiap hari itu kita apalagi lagi PSBB begini Pak ya, mau tidak mau yang tadinya anak-anak itu belajar di kelas itu kan sering sambil main sambil apa, tapi pada kondisi seperti ini kita dituntut untuk memang benar-benar di depan gadget terus. Iya, di depan gadget. Terus gadget ini kan katanya sih ini bisa membuat mata kita lelah. Ya, berdampak ke mata ya. Iya, kadang-kadang kan berdampak ke mata dan ini dan apa, dan kondisinya ya kita tidak bisa lepas dari gadget ini sebenarnya. Dan gadget ini kan kalau dampaknya bagi anak-anak kan agak ini Pak ya, agak mengkhawatirkan juga terkadang. Orang-orang kita kan yang kalau orang tua, misalnya orang tua saya itu dulu saya nggak pernah dikasih gadget Pak. Saya itu dikasihnya itu apa juga? Ini apa? Kelereng. Oh iya, layangan. Gak pernah dikasih gadget gitu kan. Tapi sebenarnya Pak, dampak gadget itu bagi anak itu bagus apa jelek sih Pak? Karena kan kalau di zaman sekarang sih ya pasti ya bagus lah orang buat belajar itu. Gimana Pak kalau menurut ilmu yang lainnya seperti itu? Kalau menurut saya, gadget itu bisa diibaratkan seperti sebilah pisau. Gadget Pak, bukan pisau. Iya, diibaratkan. Kenapa? Karena yang namanya sebilah pisau ya, itu bisa digunakan untuk hal yang positif maupun yang negatif. Jadi tergantung niat kita ingin dimanfaatkannya seperti apa. Begitupun juga dengan gadget gitu. Ya, gadget bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif bagi kehidupan kita. Jangan anak-anak saja ya kita berbicara. Orang dewasa juga sama. Kalau kita hanya selalu fokus terhadap gadget, ya, akhirnya kita mengabaikan hal-hal yang penting lainnya di kehidupan kita. Itu juga nggak sehat gitu. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak di sini kan mereka juga memiliki kehidupan yang lain di luar gadget mereka. Meskipun dalam keadaan yang PSBB seperti saat ini. Gadget dipergunakan untuk kegiatan belajar. Ya. Dan itu mau nggak mau harus kita manfaatkan. Tetapi kan tujuannya positif, bukan negatif. Nah, di sini saya ingin melihat bahwa gadget ini jangan sampai kita musuhi. Oh iya Pak, karena kan gadget biasanya notabene-nya bagi anak ya itu sangat membahayakan. Gimana tuh Pak? Cara tidak memusuhinya itu seperti apa? Ya, karena banyak ya, mohon maaf ya, pakar atau pemerhati anak menganggap gadget adalah hal yang harus kita hindari. Anak tidak boleh bersentuhan dengan gadget sama sekali. Iya, betul. Dan ini yang membuat saya bingung. Kenapa bingung? Kita seharusnya sadar, kita ada di zaman seperti apa saat ini. Ya. Zaman yang perubahannya itu sangat cepat karena teknologi. Nah, kalau kita menyadari hal itu, berarti anak ketika terpapar oleh teknologi, ya seperti gadget, kita jangan seperti orang kebakaran jenggot. Ya, kita hanya selalu mencari sisi negatifnya saja. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak kita, ya, kita sadar bahwa zaman ini sudah zamannya teknologi. Kita harus cari sisi positifnya.
Bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemaslahatan, terutama untuk anak-anak kita. Bagaimana anak kita ini dapat menggunakan gadget dengan bijak. Nah, sebenarnya itu masalahnya. Iya, karena kan yang dikhawatirkan selama ini apa ya, terkait gadget ini kan seperti anak-anak itu bisa mengakses beberapa konten pornografi gitu, terus kekerasan, seperti itu kan. Ya memang kalau kata dokter sih memang itu membuat psikologis anak menjadi aneh dan itu bagaimana Pak kayak gitu? Nah, itu yang tadi saya sudah utarakan, bahwa orang-orang dewasa di sekitar anak ini yang harus bisa menjadi filter bagi anak-anak. Bagaimana memanfaatkan gadget ini dengan bijak. Ya. Fokuskan anak ke situ, ke hal-hal yang bermanfaat. Jangan hal-hal yang negatifnya. Kayak sebilah pisau tadi tadi saya sebutkan di awal. Kalau pisau itu dipakai untuk mencelakakan orang, bisa atau enggak? Sangat bisa Pak. Sangat bisa kan? Iya. Tapi pisau itu bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Bisa enggak? Seperti motong bawang gitu. Ya, coba bayangin kita motong bawang tanpa pisau. Bisa? Bagaimana cara? Gak sendok ya? Itu kan menyulitkan kita. Iya betul. Pisau ini ada, itu untuk memudahkan kita. Begitupun juga dengan gadget. Ada, diciptakan ya, oleh manusia itu untuk memudahkan kehidupan manusia itu sendiri. Coba bayangin kita nggak ada komputer, nggak ada gadget. Kita kalau mau berkomunikasi pakai burung merpati. Mana kalau burung merpatinya lapar jadi lo. Iya. Nah, padahal kan adanya gadget, komputer, itu untuk memudahkan kehidupan manusia. Oh, jadi ada segi positifnya yang harus kita perhatikan. Pastinya. Karena di agama saja kita harus mencari hal yang positif di dalam kehidupan kita. Ya. Bersama dengan masalah itu pasti ada kemudahan. Kita jangan fokus ke masalahnya, tapi kita fokus ke kemudahannya. Karena kalau kita selalu mencari masalah, akhirnya kita selalu berpandangan negatif terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita. Udah jelas nih, yang namanya gadget itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari gadget. Ya. Misalnya kita melarang anak kita, sedangkan kita sebagai orang tuanya itu malah menggunakan gadget tersebut. Ya, kita melarang anak, nah kamu jangan pakai gadget. Gadget ini merusak. Ya, gadget ini nggak bagus untuk tumbuh kembang kamu. Sedangkan dia di depan anak pakai. Ya. Nanti kan anak bingung. Ini orang tua kok nggak walk the talk banget ya? Ya. Saya dilarang-larang, tapi mereka makai di depan kita lagi. Terus sambil hahaha lagi. Ya, di depan gadgetnya orang tua. Kan anak jadi kelamaan kan bingung gitu. Ini kenapa nih? Satu sisi orang tua memanfaatkan gadget, tetapi saya sebagai anak nggak boleh, tidak diperbolehkan. Iya betul. Pasti lama-lama anak-anak ini juga akan punya rasa keingintahuan yang besar. Dan yang saya takutnya mereka diam-diam menggunakan gadget tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan parahnya lagi kalau anak-anak menggunakan gadget di luar sepengetahuan orang tuanya. Coba Agung bayangkan, mereka bisa melihat konten-konten yang tadi Agung sebutkan itu ya. Pornografi, kekerasan, misalnya gitu ya. Nah seharusnya kalau orang tua bijak, anak diperkenalkan dengan gadget, tapi sekaligus dikontrol apa yang mereka akses dari gadgetnya mereka. Oh iya, tapi caranya untuk mengontrolnya itu seperti apa Pak? Ya kita perkenalkan dulu bahwa gadget ini banyak hal yang bermanfaat yang bisa kamu dapatkan. Kamu bisa melihat konten-konten ilmu pengetahuan, ya. Kamu juga bisa bermain game, ya. Game ini juga ada game yang mengasah pikiran kamu, ya.
logika berpikir kamu. Nah, ketika anak-anak kita jelaskan seperti itu, akhirnya mereka tahunya gadget ini memiliki banyak nilai positifnya. Ya, jadi anak itu kita anchor dulu gitu. Ya, kita anchor di awal. Anchor ini maksudnya kita lock fokusnya mereka, pikiran mereka ke satu hal yang positif. Di awal itu berarti. Ya, diawali dengan itu. Karena anak-anak ini kan tidak memiliki database ya tentang manfaat gadget itu. Makanya orang tua yang harus memperkenalkannya lebih terdahulu. Jadi untuk usia anak yang dini Pak, terutama Pak, itu kan kadang anak usia dini nggak tahu apa-apa tuh. Usia dini ini TK lah gitu. TK. TK apakah dia kita perkenalkan gadget juga atau biarlah dia pada dunianya atau bagaimana Pak? Kalau saya lebih ke rasa keingintahuan anak dulu. Ya. Kalau anak belum banyak memiliki rasa keingintahuan tentang gadget, itu belum saya perkenalkan. Oh, jadi tergantung rasa keingintahuan. Iya. Oh. Nah, tapi ketika anak dia mengutarakan ke orang tuanya, ayah, itu yang dipegang ayah apa sih? Iya. Mulai nanya gitu dia. Dia udah mulai nanya kan. Iya. Nah, terus kita jelaskan ke anak, oh ini smartphone nak. Smartphone itu fungsinya ini. Nah, adek boleh ini nggak gunain juga nggak? Nah, kita berikan izin ke anak, kita jelaskan cara menggunakannya seperti apa, ya. Jadi jangan sampai malah orang tua menghardik anak, ya. Ngapain kamu pengen tahu nih? Oh iya tuh. Ini gadget ini bukan buat anak kecil. Waduh. Akhirnya anak malah ketakutan. Iya, dia malah salah kaprah jatuhnya. Salah kaprah. Pas dia sekolah, dia melihat teman-teman yang misalnya memakai gadget. Ya, terus dia melihat bahwa teman-temannya asik. Padahal teman-temannya asik mengakses konten-konten yang negatif. Misalnya seperti itu. Akhirnya anak kita belajar dari teman-temannya. Nah, seharusnya orang tua ini harus memfilter. Diawali oleh mereka. Jangan sampai anak-anak kita ini belajar gadget dari orang di luar keluarga. Oh, berarti gadget yang kayak anak-anak kecanduan kayak gitu karena nggak ada filter dari orang tua ya Pak ya? Pastinya. Mereka mendapatkan influence atau pengaruh dari luar. Mereka melihat teman-temannya. Misal teman-teman ini senang nongkrong di warnet, gitu. Mereka melihat bahwa nongkrong di warnet ini asik gitu. Mereka bisa seru-seruan gitu kan, main game seharian. Akhirnya sampai cabut sekolah, bolos sekolah. Nah, akhirnya anak kita ikut-ikutan. Nah, di sini peran orang tua tanpa mereka sadari, mereka tidak memberikan dampak ke anak. Ya, seharusnya orang tua itu menjelaskan yang namanya gadget itu seperti apa, bermain game online itu seperti apa, jelaskan oleh orang tua. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ya, ada waktunya kamu bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi diatur ya? Ya diatur. Kalau orang tuh tidak memberikan pendidikan seperti itu, akhirnya anak kebablasan. Ya. Nah, di sini saya melihat bahwa pentingnya gitu peran orang tua sebagai filter bagi anak. Iya betul. Saya sering lihat nih Pak, ada anak kecil gitu, dia belum sampai umur 2 tahun lah gitu. Terus dia itu sedang megang-megang gadget, dengan kondisi dia sedang nonton video. Umur 2 tahun ya? Umur 2 tahunan atau 3 tahun, jadi ibunya itu memang sengaja karena anaknya rewel atau apa gitu, dia kasih gadget biar dia diam untuk nonton video dan lain-lain. Nah itu bagaimana Pak dengan pola yang seperti itu Pak? Kalau saya melihatnya orang tuanya yang salah. Oh, males gitu ya? Iya, karena dia nggak mau capek, ya, dia nggak mau sulit, biar anak mingkem, udah kasih aja gadget. Kalau itu niat di awalnya aja sudah salah, karena orang tua nggak mau capek, nggak mau terlibat dalam pengasuhan anak.
Akhirnya sudah gadget jadi jalan satu-satunya. Kalau niatnya seperti itu, ya pasti niat yang salah hasilnya juga salah. Ya. Beda lagi kalau memang niatnya ingin menjelaskan kepada anak mengenai manfaatnya gadget, Mengedukasi ya. mengedukasi anak. Kalau niatnya seperti itu baik. Jadi jangan sampai gadget ini kita musuhi. Sudah tahu kita hidup di zaman teknologi. Iya. Kan kita sekarang aja kemana-mana adalah transportasinya, ya mobil, motor. Kita kan nggak jalan kaki lagi. Kita kan nggak, ya mohon maaf ya, kita kan nggak naik onta lagi gitu, nggak naik kuda lagi. Nah seharusnya dengan perkembangan zaman seperti ini, kita jelaskan ke anak-anak mengenai gadget ini. Kalau anak-anak mencari tahu terus bertanya kepada kita mengenai gadget, jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Iya, bukan malah melarang. Ya jangan malah menghindar, pura-pura yang mohon maaf ya, pura-pura bego gitu kan. Akhirnya anak jadi kebingungan. Di satu sisi dia memiliki rasa penasaran, ya, ingin lebih tahu lagi soal gadget yang digunakan oleh ayahnya, bundanya. Kenapa kok mereka dilarang? Ya contohnya kayak gini deh, misalnya seorang ayah merokok, Betul. ya, terus anak bertanya, tapi kita hanya bisa ngasih tahu ke anak, nak, rokok tuh bahaya, ya, untuk kesehatan kamu. Terus dalam hatinya anak, kenapa bapak Isa? Bingung juga anaknya kan. Ya kan, di satu sisi kan jadi anak apa namanya, gamang gitu. Ya kalau anak nggak boleh ngerokok, ya jangan ngerokok di depan anak. Itu maksud saya. Jadi kalau anak diam-diam ngerokok, ya jangan disalahin. Ini yang saya bingung gitu. Iya. Kayak dulu, ya mohon maaf ya, ayah saya juga seperti itu. Ayah saya ngerokok nih, ya di depan saya. Wah dia sehari bisa berapa bungkus lah. Saya ngeliatnya kan, ngiler juga gitu. Ya, akhirnya saya diam-diam ambil rokok ayah saya tanpa sepengetahuan ayah saya. Ya, tiba-tiba rokoknya tinggal setengah. Jual-jualin. Enggak, itu saya isep. Saya merasakan ya kenikmatan merokok gitu kan. Itu di kelas 2 SD malah. Saya merokok tuh hampir ada setahun. Karena rasa penasaran itu diawali oleh rasa itu. Saya melihat kok ayah saya kayak nikmat banget, ya kan? Waduh, kayaknya gue pengen juga nih merasakan kenikmatan apa yang ayah saya rasakan gitu. Iya, lagi-lagi orang tua ya Pak ya. Benar. Nah, tapi kalau anak sampai diam-diam ya melakukan hal seperti itu, ya jangan disalahin. Ya orang tuanya mencontohkan. Ya, kalau misalnya nggak pengen anak kita mencontoh, ini jangan di depan anak kita main gadgetnya. Tapi pertanyaannya bisa. Ya salah satu caranya ya kita kan nggak bisa lepas dari gadget ya. Benar. Kerjaan kita ya satu-satunya cara adalah mengedukasi, menjelaskan kepada anak. Kita selalu cari sisi positifnya dari gadget itu apa, yang bisa mempermudah kamu untuk berkomunikasi, ya, kamu juga bisa mendapatkan konten-konten pendidikan di sini, perkenalkan dengan game-game yang edukasi juga. Jadi anak ketika bermain game juga bukan hal yang hanya buang-buang waktu semata, ya. Kayak anak saya aja, dia mulai tertarik sekarang dengan game online. Tapi saya coba cari sisi positifnya. Bagaimana nih game online ini bisa menjadi prestasi? Ya, akhirnya pikiran saya jadi ke sana. Oh betul, kayak gitu ya. Iya. Ini cuma jangan buat keasikan doang. Gitu. Benar. Kita switch sesuatu yang awalnya kurang bermanfaat, akhirnya menjadi manfaat. Saya tantang anak saya. Nah, kamu tahu nggak? Kalau kamu senang game online, ini ada kompetisinya nih. Ya. Ada yang namanya atlet e-sport. Mereka ini atlet beneran, tapi atletnya nggak keluar keringet. Main jari doang gitu. Tapi tetap ini kompetisinya bukan tingkat nasional aja, sampai tingkat dunia.
Kalau kamu serius di apa namanya menjadi seorang atlet e-sport ini, kamu bisa membawa harum nama bangsa kamu. Ya, saya arahkan ke hal yang positif. Gitu. Jadi anak lihat bener ya, oh ini bisa ini apa namanya berprestasi. Iya, akhirnya anak pas dia main game niatnya itu udah beda, ya untuk mencari prestasi. Tapi kalau kita diamkan aja gitu anak main game seharian ya, tanpa ada kontrol dari orang tua, akhirnya udah bablas. Iya, kadang anak kurang tidur lah. Iya lah. itu, dia mematikan malah kehidupannya. Iya. Akhirnya dia nggak bersosialisasi. Anak juga sama saya dibatasi kapan dia main game, kapan dia harus belajar, kapan dia harus baca buku yang lain. Ya. Nah itu harus kita sebagai orang tua yang menjadi jembatan. Iya betul. Nah, Ya, yang namanya anak gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita tidak atur ya mereka belum bisa ngatur sendiri gitu. Pasti. Iya betul juga. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan game nih Pak, kan anak-anak itu biasanya lebih tertarik game yang memang kan anak-anak belum pernah rasakan gitu. Kayak misalnya game itu berupa PS lah, PlayStation dan kawan-kawan gitu. Nah, ada orang atau ada anak yang memang dia itu sering bermain game, sering bermain game PS gitu kan. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi buruknya kan banyak tuh game PS atau misalnya game konsol atau game ini. Sisi buruknya kan banyak tuh misalnya matanya rusak dan lain-lain. Tapi ternyata dia itu dengan kondisi seperti itu dia bisa jadi lebih kreatif gitu dengan bermain game seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan gini Pak, apakah game itu diwajibkan untuk anak-anak semua? Diwajibkan. Kita menyuruh anak kita ya. Apakah dengan cara metode game itu kita bisa sambil mengedukasi anak atau gimana Pak kira-kira?